Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi terkait dengan kapan pembukaan CASN ataupun P3K di lingkup pemerintahan daerah maupun pusat, teman-teman. Harusnya pembukaan itu sudah terjadi di bulan kemarin atau bulan Maret tahun 2024. Tetapi sampai saat ini belum ada informasi pasti kapan sebenarnya ini dibuka. Memang sudah ada pemberitahuan-pemberitahuan terkait dengan jadwal-jadwal, tapi belum pasti juga teman-teman ya. Nah, ternyata ada informasi terbaru dari Menpan RB yang dirilis oleh CNBC Indonesia. Ada 14 daerah atau kabupaten kota yang belum memasukkan formasi baik P3K maupun CASN. Nah, dikatakan di sini seperti ini teman-teman. CPNS 2024 terancam molor gara-gara 14 Pemda. Nah, ada informasi bahwa pembukaan CPNS maupun P3K terancam tertunda karena ada 14 kabupaten kota yang tidak memasukkan formasi di tahun 2024 ini. Kenapa ini diharuskan teman-teman Pemda harus memasukkan? Karena keterkaitan dengan non-ASN yang sudah terdaftar di database PKN. Itu sebabnya penting bagi Pemda untuk melihat hal ini agar mengakomodir teman-teman non-ASN yang sudah terdaftar di database PKN. Nah, oke teman-teman, kita simak sama-sama beritanya. Di sini dikatakan, Jakarta, CNBC Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang disingkat Menpan RB mencatat ada daerah yang belum mengajukan usulan formasi dalam seleksi calon aparatur sipil negara CASN 2024. Dikhawatirkan akan mengganggu jalannya seleksi Akbar Abdi Negara tahun ini atau tahun 2024. Pak Anas membeberkan daerah yang belum mengajukan formasi itu salah satunya pemerintah Provinsi Papua. Khususnya untuk Papua, kata dia, tidak mengajukan formasi karena sebagian daerahnya sudah mengikuti program afirmasi. Afirmasi itu merupakan alokasi untuk calon ASN yang berasal dari Papua. Sebagian daerah telah kami afirmasi untuk ada program afirmasi khusus di beberapa kabupaten kota. Pak Anas melanjutkan 13 daerah lainnya adalah Papua Barat, Aceh Selatan, Tapanuli Utara, Kabupaten Kapahiang, Purworejo, Bone Bolango, Goa, Sinjai, Sopeng, dan Baru. Kemudian ada Merauke, Puncak Jaya, Bovendigul, Asmat, Yahukimo, Leni Jaya, Intan Jaya, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Tambrau, dan Maibrat. Jadi itulah 14 kabupaten kota yang tidak memasukkan formasi CASN ataupun P3K. Nah, inilah yang menjadi problem kenapa sampai molor waktu seleksi CASN ataupun P3K. Melihat kondisi ini, Pak Anas mengatakan kementerian dan lembaga terkait akan meminta daerah-daerah tersebut untuk segera mengajukan formasi. Jadi ini adalah solusi dari Kemenpan RB terkait dengan 14 kabupaten kota yang tidak memasukkan formasi CASN ataupun P3K. Teman-teman, kementerian lembaga akan jemput bola agar di daerah segera mengusulkan formasi yang masih mungkin untuk diadakan, kata dia. Jadi memang apalagi teman-teman tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di database PKN, ini perlu dibuka formasi karena untuk mendaftarkan dirinya agar bisa menjadi baik P3K part-time ataupun menjadi P3K full-time. Jadi penting sekali untuk teman-teman di daerah mendaftarkan atau membuka formasi tersebut. Pak Anas berkata daerah tersebut tidak mengajukan formasi karena belanja pegawainya sudah terlalu tinggi. Jadi 14 daerah ini mengatakan bahwa tidak mengajukan formasi karena dari belanja daerahnya yang sudah terlalu tinggi. Meski demikian, dia meminta daerah tersebut untuk mengajukan karena khawatir akan mengganggu program pemerintah dalam penyelesaian masalah tenaga honorer. Jadi ini akan berdampak besar bagi penyelesaian tenaga honorer ketika pemerintah dari kabupaten kota tidak mengajukan formasi tenaga ASN ataupun P3K. Jangan sampai ex-THK 2, tenaga honorer kategori 2, jadi korban karena dia tetap jadi prioritas, kata Pak Anas. Sebelum pelaksanaan seleksi CASN 2024,
akan segera dimulai pada Maret ini. Nah, harusnya Maret kemarin teman-teman ya. Untuk memulai tes tersebut, pemerintah pusat meminta Pemda mengusulkan formasi yang ingin dibuka. Setelah diusulkan, barulah pemerintah akan menilai perlu tidaknya formasi-formasi tersebut untuk diadakan. Jadi itulah salah satu jalan keluar teman-teman dari Kemenpan RB untuk jemput bola bagi Pemda-Pemda atau 14 Pemda ini yang belum memasukkan data tenaga honorer, karena dikatakan bahwa yang akan menjadi korban adalah ex-THK 2 atau tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di BKN, sehingga memang harusnya dibuka walaupun hanya satu formasi. Saya berikan contoh, buka satu formasi, kalau di Pemda itu ada 2000 tenaga non-ASN ataupun THK 2, maka mereka akan mendaftar di satu formasi ini. Nah, ketika ada satu yang lulus, dia menjadi P3K full time dan sisanya menjadi P3K part time. Artinya, penyelesaian tenaga non-ASN sesuai dengan amanat undang-undang yang terbaru tentang undang-undang ASN akan terpenuhi di Desember 2024. Jadi bagi teman-teman semua di 14 kabupaten kota ini selalu memantau perkembangan, mudah-mudahan 14 kabupaten kota ini bisa memasukkan formasi walaupun hanya sedikit untuk menyelesaikan tenaga non-ASN di tahun 2024 ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi informasi yang baik untuk teman-teman tenaga non-ASN ataupun masyarakat umum yang ingin mendaftar CPNS ataupun P3K. Sekian dari saya, thank you.